Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada hari ini diambil dari 1 Korintus 1 pasal ayat yang keempat sampai yang ke-9. Judul renungan kita pada hari ini adalah sanksi atau solusi. Seorang pencuri padi tertangkap dan diperiksa aparat kepolisian. Namun alih-alih dihukum, pencuri tersebut diganjar sembako dan susu oleh polisi. Bagaimana hal ini terjadi? Krisis ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 memaksa orang itu mencuri demi memenuhi kebutuhan pangan bagi keluarganya. Alasan ini membuat pihak kepolisian memberikan kebijaksanaan tersebut. Menjatuhkan hukuman terhadap orang yang melakukan tindak kejahatan atau pelanggaran tentu tidak salah. Bahkan tindakan yang demikian diatur dalam undang-undang yang disahkan pemerintah. Sudah selayaknya seorang pelanggar hukum menerima sanksi. Namun hukuman tidak dapat dijadikan andalan dalam menindak kasus kejahatan. Kadang diperlukan tindakan lain yang dapat menjadi solusi. Memberikan bantuan berupa sembako, seperti yang terjadi pada kasus di atas misalnya. Atau rehabilitasi untuk pecandu narkoba. Demikian juga yang dilakukan Allah dalam menyikapi dosa manusia. Alih-alih menghukum, Dia memberikan kasih karunia melalui karya keselamatannya dalam Tuhan Yesus Kristus. Ditambah dengan memberikan Roh Kudus sebagai penuntun dalam hati setiap orang yang percaya. Karunia ini sangat berharga karena setelah dikuduskan dari dosa oleh darah Yesus, Roh Kudus menuntun dan menguatkan seseorang untuk dapat menjalani kehidupan yang tidak bercacat di hadapan Tuhan. Anugerah ini menjadikan umat tidak kekurangan dalam satu karunia pun. Sebagai penerima anugerah luar biasa ini, bagaimana tanggapan kita? Berbalik pada dosa lama atau bersaksi tentang Dia? Mari kita baca bacaan firman Tuhannya yang diambil dari 1 Korintus 1 pasal 4 sampai yang ke-9. Aku senantiasa mengucap syukur pada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah dilakukan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Nah, ayat 4 dikatakan gini ya, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku. Nah, mengucap syukur ini dikatakan keterangannya senantiasa gitu ya. Nah, saya punya cerita ya. Ini ada gambar bus pariwisata gitu ya. Nah, seringkali kita itu misalkan ada dharma wisata gitu ya. Ya sekarang COVID-19 agak terhambat. Jadi misalkan kita ada wisata ke gunung, kemana gitu ya. Biasanya kita ada acara gereja gitu doa dulu ya. Sebelum bisnya itu berangkat, kita tuh doa dulu. Tapi begitu bisnya itu sampai ke tempat wisatanya, ke tempat retret, ke rumah doa. Maka yang terjadi biasanya adalah kita turun dari bis, langsung foto-foto, selfie, upload di Instagram, upload di YouTube, upload dimanapun juga. Kadang kita lupa, bukan kadang, sering kali mungkin kita lupa, turun pertama kali harus doa ucapan syukur dulu. Baru setelah itu selfie-selfie tidak apa-apa. Tapi ini yang diutamakan kadang begitu lihat pemandangan yang sangat indah, selfie-nya lebih dulu, ucapan syukurnya lupa. Terkadang kita tuh modelnya itu adalah pengen minta Tuhan itu menyertai kita. Tetapi lupa kalau sudah disertai, lupa mengucap syukur. Ya itulah natur manusia. Nah, alasan mengucap syukur. Jadi misalkan kalau kita ke mall mau parkir, terus doa sama Tuhan, mall kan kadang parkirnya penuh gitu ya, kita mengucap syukur. Jika kita sakit, doa sama Tuhan, minta kesembuhan, kita mengucap syukur. Jika minta kepada Tuhan supaya diberi kemampuan untuk bertahan di tengah COVID-19 ini, toh akhirnya juga Tuhan memberikan kita kemampuan untuk bertahan.
kita mengucap syukur. Tidak salah mengucap syukur atas 3 hal ini, tidak salah. Tetapi sesungguhnya kalau kita tanya dalam hati kita yang paling dalam, apa sih yang membuat kita bersyukur pada Tuhan? Yang paling dalam. Jawabannya ada di tulisan yang berwarna merah itu. Yaitu karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepadamu dalam Kristus Yesus. Artinya, kita mengucap syukur karena karya salib Kristus. Tanpa adanya Kristus yang mati untuk kita, tanpa adanya Kristus yang menebus untuk segala dosa kita, maka neraka akan menjadi bagian daripada kehidupan kita. Jadi intinya adalah di tengah ketidakberdayaan kita, di tengah ketidaklayaan kita, maka Allah itu mengizinkan kita, memilih kita lebih tepatnya, itu untuk diselamatkan di tengah orang-orang yang berdosa ini. Jadi untuk itulah kita seharusnya harus mengucap syukur. Nah, kemudian dikatakan ayat 5, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Kalau mengikut Kristus kita bisa kaya. Kaya dalam hal apa? Karena seringkali orang itu salah tangkap, dipikirnya kaya di sini kaya secara jasmani. Nah, kaya dalam segala hal diberi keterangan, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Jadi bukan dalam pengertian kaya harta. Jadi dalam Kristus memang selalu ada yang bisa dibicarakan, di-sharingkan. Itu salah satu wujud daripada kaya dalam perkataan. Ada yang bisa yang di-sharingkan itu gunanya untuk membangun jemaat. Bukan gosip terus saya. Kadang tuh orang Kristen senangannya gosip tok. Tapi kalau disuruh bersaksi, disuruh sharing, itu mereka tidak mau. Nah, di dalam Kristus juga pasti ada kaya dalam pengetahuan yang berkaitan dengan kerohanian. Jadi kita yang hidup di dalam Kristus, yang disertai oleh Roh Kudus, pasti akan kaya dalam hal perkataan dan pengetahuan. Dan mengenal Yesus sebagai Allah yang benar. Kalau kita mengenal Yesus sebagai Allah yang benar, maka ada banyak hal dalam kehidupan kita yang bisa kita saksikan kepada orang lain. Ayat yang ke-6. Nah, pengetahuan seperti apa yang perlu kita beritakan kepada orang lain? Nah, di sini dikatakan kesaksian tentang Kristus. Jadi pengetahuan yang dimaksud adalah berkaitan dengan kesaksian tentang Kristus. Jadi setidaknya ada 3 hal ya, unsur utama dalam kesaksian tentang Kristus. Yaitu tentang keilahiannya, tentang kematiannya di kayu salib, dan tentang kebangkitannya di antara orang mati. Selama ini apakah kita sudah bersaksi tentang Kristus? Kalau sudah bersaksi, sebenarnya apa yang menjadi isi kesaksian kita? Apakah isi kesaksian kita itu cuma berfokus pada diri kita sendiri? Tetapi lupa bahwa kesaksian itu harus memuliakan Allah yang memampukan, yang menolong kita untuk menghadapi daripada segala terpaan dan badai di dunia ini. Jadi keilahiannya, kematiannya, dan kebangkitan Kristus di antara orang mati itu adalah sangat-sangat penting. Jadi jikalau saudara bersaksi, janganlah saudara lupa akan 3 unsur ini. Sehingga ketika saudara bersaksi bahwa Tuhan itu menolong kehidupan saudara, ingatlah bahwa di tengah ketidakberlayaan saudara, Tuhan tetap turun tangan. Ingatlah salib Kristus. Di tengah ketidaklayaan saudara, di tengah keberdosaan, kenajisan, kekotoran. Karena firman Tuhan berkata kesalehan kita seperti kain kotor. Di tengah hal-hal yang seperti itu, Tuhan tetap mau dan menolong kita. Bukankah hal itu adalah suatu kasih yang luar biasa? Dia yang tidak harus menyelamatkan kita, memiliki kerelaan, mau turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Orang percaya selalu ada karunia. Jadi ketika kita percaya kepada Kristus, maka kita tidak akan kekurangan dalam satu karunia apapun. Pasti ada karunia yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang yang percaya. Sehingga dengan karunia tersebut, maka orang-orang percaya akan terlibat dalam pelayanan.
Nah, pertanyaan selama ini, apakah saudara selama ini menyia-nyiakan karunia rohani yang sudah Tuhan tanamkan dalam diri saudara? Kalau sudah menggunakan karunia rohani, sudahkah Anda meningkatkan lagi karunia-karunia rohani tersebut? Sehingga saudara lebih maksimal lagi untuk kerajaan Tuhan. Saudara, apakah saudara mati-matian? Apakah saudara berusaha setidaknya untuk meningkatkan, untuk berperan di dalam kerajaan surga? Saudara, fokus hidup Anda harus terfokus pada kerajaan surga. Apapun yang engkau katakan, apapun yang engkau lakukan, apapun yang engkau perbuat, fokuslah kepada Kristus, bukan kepada yang lain. Dan di sini dikatakan, ia juga akan menunggukan kamu sampai pada kesudahannya, sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan Yesus Kristus. Saudara, ini luar biasa sekali gitu ya. Karena firman Tuhan di dalam Matius 28 juga dikatakan, ketahuilah aku akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Di Ibrani 13 dikatakan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Jadi dari sini dikatakan bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah yang tidak akan membiarkan kita berjalan sendirian, melewati lembah bahaya maut, melewati daripada kekelaman dunia ini. Yakinlah ketika engkau menjadi seorang Kristen, ketika engkau terjun dalam ladang pelayanan Tuhan, yakinlah bahwa Yesus Kristus itu selalu beserta dengan engkau. Karena firman-Nya tidak mungkin berdusta. Firman-Nya itu dapat kita percayai. Kesetiaan Tuhan tidak diragukan. Allah yang memanggil kamu dengan persetujuan dengan anaknya Yesus Kristus. Allah yang panggil kita itu adalah Allah yang setia. Jadi yang jadi refleksi kehidupan kita adalah, apakah kita pernah meragukan kesetiaan Tuhan? Apakah kita sudah tidak percaya lagi kepada Tuhan yang selalu menyertai kita? Di dalam mengikut Kristus tentu ada kesulitan-kesulitan. Memang kadang-kadang kita dianggap aneh oleh orang-orang sekitar. Bahkan mungkin pernah dianggap sebagai orang-orang yang tidak gaul. Hanya karena status kekristenan kita. Orang lain merokok, kita tidak. Orang lain minum minuman keras, kita menolaknya. Nah, kita menolak untuk mabuk-mabukan. Yang menjadi permasalahan adalah, siapkah saudara menghadapi hal-hal yang demikian? Ketika kita dipanggil dari orang yang berdosa menjadi orang yang Kristen, benar-benar kasih Kristus itu melingkupi kehidupan kita. Menolong kita di dalam setiap kesesakan kita. Menolong kita di dalam setiap kecemasan kita. Dan tidak henti-hentinya memeluk kita di saat kita membutuhkan pelukan. Di dalam menghadapi situasi dunia yang tidak cocok sama kita. Yang tidak klik dengan kita. Allah berjanji bahwa Dia adalah Allah yang setia. Panggilan Allah terhadap kehidupan kita tidak pernah salah. Saudara, itu renungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.